A Day in My Life Part 2, Beberes Pasca Kebanjiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di kota Kabupaten Sorong sekarang lagi musim hujan. Pada banyak yang kebanjiran ya, mulai dari fasilitas umum, perumahan, perkantoran, semuanya pada kena imbasnya banjir. Ini kegiatan aku pagi ini mau menuju ke rumah saudara sepupu ya, yang kebetulan rumahnya juga emang kena imbas banjir, mulai dari ruang tamu, ruang tengah, dapur, ke kamar semua pada kerendam banjir, ketinggian air sekitar 30-40 cm. Ini aku lagi mau menuju ke rumahnya ya, di perjalanan baru sekitar pukul 06.30 atau setengah 7 pagi ya. Di sini cuacanya lagi gerimis juga, ini masih mendung. Sebenarnya banjirnya udah dari semalam ya dikabarinnya, tapi karena emang posisi rumah aku dengan rumahnya saudara sepupu itu jauh, jadinya baru disempetin pagi-pagi kayak gini menuju ke rumahnya buat bantuin untuk beres-beres. Ini jalan masuk menuju rumahnya saudara. Di sini masih terlihat ada bekas-bekas imbasnya banjir ya. Berarti emang banjirnya sampai ke jalan. Soalnya ini ada lumpur-lumpurnya juga masih tebal. Nggak kebayang ya semalam di sini banjirnya setinggi apa. Soalnya emang ini sampai ke jalan besar juga. Oh iya teman-teman, sepupu aku ini emang tinggalnya di bagian daerah kota ya, pusat kota bisa dibilang, sedangkan aku di daerah kabupaten, jaraknya dari rumahku ke rumahnya saudara sepupu ini mungkin sekitar setengah jaman ya kalau pakai motor. Ini kita udah sampai ke rumahnya. Di depan teras rumah sudah ada tante sama adik-adik sepupu aku yang lagi istirahat ya, katanya capek habis selesai nguras air di dalam rumah tadi. Alhamdulillah airnya udah surut, tapi ini masih ada bekas sisa-sisanya ya yang masih berantakan ya, Masya Allah. Namanya juga banjir, jadi pada berantakan semua barang-barang ditaruhnya nggak karuan. Soalnya emang kan buru-buru juga, kalau nggak pada kena basah semua. Di sini sebenarnya aku juga bingung mau mulai dari mana, tapi di sini aku mulainya dari kamarnya tante duluan ya. Soalnya di sini masih ada sisa genangan air, lumpur-lumpur juga yang ada di bawah tempat tidur. Di sini barengan sama adik sepupu ya yang juga ikutan nyapu. Nah, buat teman-teman semua juga jangan gagal fokus ya, soalnya emang posisi di kamar ini lagi pada berantakan semua, namanya juga kena banjir. Adik aku juga semalam ngomong katanya kaget bangun airnya tuh udah tinggi, udah sebetis ya, jadi makanya buru-buru diangkatin semua yang bisa diangkat, jadi taruhnya juga sembarang. Ntar kalau lantainya sudah kering baru diberesin lagi. Ini aku barengan sama dua adik sepupu aku yang bantu beresin bagian kamar. Oke, lanjut. Ini kita berpindah ke ruangan tamu ya. Di sini aku masih nyapu-nyapu sisa genangan air kotornya ya, yang ada lumpur-lumpurnya juga masih tersisa sedikit, dibawa ke ruangan tengah supaya di sini juga ntar dilap pakai lap kering. Oh iya teman-teman, sambil beberes, di sini aku juga mau cerita kalau emang di keluarga aku tuh lebih dominan anak perempuan ya daripada anak laki-lakinya. Aku ada dua bersaudara perempuan semua. Di sini juga ada adik sepupu aku 3 orang, juga perempuan semua. Anak aku juga ada 3 dan kebetulan juga emang perempuan semua. Alhamdulillah ya. Jadi kalau emang kita ngumpul, lebih dominan anak perempuan daripada laki-lakinya. Ada suka dukanya juga sih kalau emang punya saudara perempuan semua ya. Soalnya enak kalau pas lagi beberes-beberes tuh banyak yang bantu. Cuma kalau emang pas lagi giliran mau ngangkat-ngangkat atau butuh sesuatu yang berat, biasanya emang kita kadang kesulitan. Tapi alhamdulillah masih ada tetangga-tetangga deket ya yang masih mau bersedia buat ngebantuin kalau emang kita kesusahan. Nah ini lanjut, aku masih nyapu ke bagian tengah lagi ya. Ngeberesin sisa-sisa air-air yang tergenang, masih disapu, dikumpulin. Nah setelah itu baru aku pakai lap basah. Itu udah disiapin ember supaya ntar nanti lapnya diperas airnya ke ember. Karena emang posisi lantai rumah bagian dalamnya lebih rendah daripada di bagian teras depan ya, di luar, jadi otomatis airnya nggak bisa dikasih keluar dengan cara disapu. Jadi di sini aku ngelapinnya pakai kain aja ya, sama seperti di kamar tadi. Diperas-peras gitu airnya, ditaruh di ember. Emang sih sebenarnya capek, tapi mau gimana lagi, soalnya kalau nggak kayak gini airnya nggak bakalan kering. Kamar tidur di rumah sini tuh ada 3, 2 kamar adik sepupu aku tadi alhamdulillah udah selesai diberesin, nggak terlalu kotor juga. Jadi pas begitu aku datang tadi langsung ngeberesin di kamarnya tante, ruang tamu, ruang tengah, sama ntar di dapur. Oke lanjut, sekarang kita balik lagi ke ruangan tamu. Di sini aku mau ngelapin lantainya ya, biar ntar bisa dipakai buat naruhin barang-barang, diturunin lagi ke bawah sini, dan juga bisa dipakai buat duduk juga untuk sementara. Ini barengan sama adik sepupu aku ya yang ikutan jalan-jalan mondar-mandir ke sana kemari. Sebenarnya kita bukan jalan-jalan ya, tapi ngelapin lantainya pakai kaki aja
soalnya ntar kalau kita pakai tangan bakalan capek. Lanjut, sekarang aku mau jemurin lap-lap yang bekas pakai tadi ya di jemuran pagar teras depan. Sekarang udah pukul 9 pagi ya. Di sini adik sepupu aku manggilin tukang bakso yang lewat ya, yang di motor gitu. Soalnya karena emang kebanjiran, jadi kitanya nggak masak dan belum sarapan juga. Bakso ini namanya bakso Solo Moro Seneng. Katanya sih enak. Ntar ya aku rasain kayak gimana sih itu rasa enaknya. Karena emang adik sepupu aku nggak suka makan mie kuning dari bakso, jadi pakai super mie. Nah ini di teras ada tante aku barengan sama adik sepupuku juga yang satu. Lagi dipijitin si tante, soalnya katanya dari semalam nggak tidur, kecapean karena ikutan nguras sisa air banjir semalam. Nah, sekarang situasinya di sini masih mendung ya, masih gerimis-gerimis gitu. Jadi emang pas cocok banget kalau untuk makan bakso. Nah, di sini ya karena aku barengan sama suami yang suka pedes ya. Jadi emang di sini kita ngasih porsi sambelnya agak banyak ya. Sedangkan untuk adik sepupu aku sama tante karena emang nggak suka pedes, jadi emang nggak dikasih sambel sama sekali. Harga baksonya di sini satu porsi katanya 15.000, tapi aku lihat untuk porsi 15.000 segini tuh banyak banget ya. Apa mungkin karena masnya juga ngerti karena kita korban banjir yang nggak sempat masak, makanya dikasihnya agak lebih. Insya Allah mudah-mudahan masnya diberikan kelancaran rezeki yang berkah, amin. Ini baksonya udah selesai ya, sekarang kita mau masuk ke dalam. Kita makannya lesehan di bawah aja di ruang tamu, soalnya emang yang baru kering, baru bersih di bagian ruang tamu. Di ruang tamu sini aku makannya bertiga ya, barengan sama suami sama adik sepupuku yang satu, sedangkan yang satunya barengan sama tante di teras depan. Ini baksonya ada burasnya juga ya, ada telurnya juga. Kalau menurut aku sih 15.000 dengan porsi segini, Masya Allah udah banyak banget ini. Udah gitu udah kenyang juga karena emang ada buras. Kalau di bagian orang Sulawesi ngomongnya buras ya, kalau untuk di bagian daerah Jawa biasanya ngomongnya lontong. Sekarang aku mau cobain dulu baksonya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman. Alhamdulillah ini udah selesai makannya. Sekarang aku mau beresin dulu sisa-sisa mangkoknya yang bekas baksonya tadi. Oke, lanjut. Setelah ngisi kampung tengah, aku sekarang barengan sama suami mau ngangkatin sofa-sofa yang dari ruangan tengah ke ruangan tamu dulu ya, dipindahin untuk sementara biar yang di bagian atasnya bisa diberesin. Karena ruangan di rumah ini juga nggak terlalu besar ya, jadi barang-barang yang dipindahinnya cuma digeser-geser aja. Ini masih barengan sama suami mau ngangkatin permadani ya, karpet mau ditaruh di atas mobil aja dulu buat sementara karena memang kalau mau dijemur di luar juga belum ada mataharinya. Ini masih barengan sama suami juga mau mindahin sofa-sofa, kasur-kasur yang bagian bawahnya kena banjir semalam. Alhamdulillah ini karena suami lagi libur kerja, jadi ada kesempatan buat bantu beberes di rumah sini. Oke, lanjut. Ini masih beresin sofa-sofa yang di bagian atas, di bagian ruang makan mau dipindahin dulu ke bawah supaya di bagian atasnya bisa dibersihin karena emang di situ juga kena banjir. Sengaja emang sofa-sofanya kita taruhnya di dalam aja ya, soalnya kalau mau dikasih keluar juga cuacanya nggak mendukung, lagi gerimis. Nah itu teman-teman kelihatan banget ya kalau emang di situ kotor sekali karena memang bekas-bekas banjir juga masih ada lumpur-lumpur yang ada di bawah-bawahnya sofa yang terendam air. Sebenarnya kalau bekas banjir kayak gini harusnya tuh dijemurnya di luar biar cepat kering dan gak bau. Tapi karena emang cuacanya di sini suka hujan terus, jadi takutnya ntar banjir lagi. Makanya kita nggak bisa kasih keluar dulu ya sofanya, sementara ditaruh di dalam aja dulu. Ini sisa-sisa lumpurnya aku bersihinnya pakai kain lap aja ya. Terus habis itu langsung aku pel aja lurus kayak gini. Di bagian atas ini nggak terlalu ribet untuk ngebersihinnya karena emang dia lurus-lurus aja, nggak ada yang menghalangi. Jadi langsung terus ke dapur. Terus udah gitu ntar dari dapur baru disapu keluar. Jadi ingat waktu kecil dulu kalau disuruh ngepel tuh paling seneng kalau dibikin kayak gini sama teman-teman karena bisa sekalian sambil bermain. Sebenarnya masih pengen beres-beres lagi di sini, tapi karena emang sudah waktunya sholat zuhur, sudah dekat waktunya anak-anakku pulang sekolah juga, jadi sekarang aku mau pamitan dulu sama tante, sama sepupu aku. Dan juga di rumah sini juga alhamdulillah udah selesai, udah agak beres ya daripada yang tadi, tinggal mindah-mindahin barang-barangnya aja. Terima kasih supportnya buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa bersyukur di setiap waktu, dan jangan lupa berdoa sebelum memulai aktivitas. Jangan lupa like, comment, subscribe channel aku biar aku semakin semangat bikin videonya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.